penghuni terakhir di lantai 3. Pada tahun 2018, sebuah apartemen tua di pusat kota Jakarta mulai kehilangan penghuninya. Meski lokasinya strategis, reputasi buruk dan fasilitas yang tak terawat membuat apartemen itu hampir kosong. Hanya ada beberapa penghuni tersisa, salah satunya adalah seorang pria bernama Andi yang tinggal di unit 305. Andi bekerja sebagai satpam malam di sebuah gedung perkantoran, sehingga ia sering pulang larut malam. Bab 1. Kesunyian yang menghantui. Setiap malam, apartemen terasa sunyi mencekam. Andi terbiasa dengan ketenangan itu, hingga suatu malam ia merasa diawasi. Ketika berjalan menuju unitnya, ia mendengar langkah kaki yang selaras dengan langkahnya. Saat ia berhenti, langkah itu juga berhenti. Andi menoleh, tapi lorong itu kosong. Hanya suara lampu neon yang berderik pelan. Bab 2. Tetangga misterius. Di lantai 3 hanya ada 2 penghuni. Andi dan seorang pria tua bernama Pak Joko yang tinggal di unit 309. Pak Joko jarang terlihat keluar, tapi setiap malam Andi mendengar suara pintu unit 309 terbuka dan tertutup berkali-kali, seolah-olah seseorang masuk dan keluar. Penasaran, Andi bertanya pada penjaga kebersihan, tapi ia hanya mendapat jawaban samar. Pak Joko sudah lama tidak keluar dari unitnya. Bab 3. Penemuan di tempat sampah. Suatu malam, Andi menemukan sesuatu yang aneh di tempat sampah lantai 3. Sebuah tas plastik besar berisi potongan pakaian yang berlumuran darah. Ia membawa temuan itu ke penjaga apartemen, Pak Rudi, yang hanya berkata, "Ini bukan urusan kita, jangan cari masalah." Bab 4. Suara dari unit 309. Beberapa malam kemudian, Andi terbangun oleh suara gaduh dari unit 309. Seperti ada benda berat yang diseret di lantai. Merasa terganggu, Andi mengetuk pintu unit itu. Tidak ada jawaban, tapi suara di dalam berhenti. Ketika Andi kembali ke unitnya, ia menemukan secarik kertas di bawah pintunya bertuliskan, "Jangan ikut campur." Bab 5. Penyelidikan sendiri. Andi tak bisa mengabaikan rasa penasaran. Ia mulai menyelidiki latar belakang Pak Joko dan menemukan bahwa pria itu dulunya bekerja sebagai dokter bedah. Namun, lisensinya dicabut setelah ia terlibat dalam kasus malapraktik yang menyebabkan kematian seorang pasien. Sejak itu, Pak Joko hidup menyendiri. Bab 6. Malam terakhir. Suatu malam, Andi mendengar suara wanita menangis dari unit 309. Ia memutuskan untuk mengintip melalui lubang kunci. Di dalam, ia melihat Pak Joko berdiri di tengah ruangan dengan tangan berlumuran darah, memegang pisau. Di lantai, ada tubuh seorang wanita yang tergeletak tak bergerak. Andi langsung menghubungi polisi, namun ketika mereka tiba, unit 3090. Tidak ada tanda-tanda Pak Joko atau wanita yang dilihatnya. Bab 7. Kesimpulan yang mengerikan. Setelah kejadian itu, Andi memutuskan pindah. Namun, sebelum ia pergi, ia menerima sebuah surat tanpa pengirim yang berisi pesan singkat. "Kau selamat kali ini, tapi bukan berarti dia akan berhenti." Polisi tak pernah menemukan Pak Joko, dan apartemen itu akhirnya ditutup beberapa bulan kemudian.
Andi kini tinggal di kota lain. Namun, ia sering bermimpi buruk tentang lorong panjang dan sunyi di lantai 3. Di dalam mimpinya, ia selalu mendengar suara langkah yang mendekat. Dan kali ini, ia tak pernah sempat berlari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lewatkan video terbaru dari channel ini.